Haris. Hello Mil, how are you? Halo Santi. I'm good and you? I'm Salah gimana fine sih kalau too, bahasa thank Inggris? you. Di sekolah tuh I'm Yeah. fine, thank you and you. And you, apa tuh? Welcome to Gara-Gara Siapa. Yay. Gimana hari-hari lo belakangan ini? Baik. Apa sih gue mau Apa sih? jawab apa? Kata aja gue bingung. Udahlah, gak apa-apa. Anyway, terakhir itu kita ngebahas apa ya Mil? Kita ngebahas bystander. Terakhir tuh bystander. Terus sebenarnya kita ada tambahan itu kan, ada tambahan Episode. section. Apa sih? Yang recommendation. Oh iya, sebenarnya kita ada Apa sih satu tambahan? segmen. Astagfirullah. Iya, satu segmen. Jadi segmennya itu apa yang mau kita rekomendasiin dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, karena kayaknya semoga kali ini section itu gak kepanjangan, jadi gue mau memasukkan segmen ini kembali. Jadi Oke. judulnya apa Mel? Sanmil Recommend. Gak tau gue. Bangke, bentar deh, gue kok jadi grogi sih. Jangan gitu kamu, aku juga jadi grogi ikutan nanti. Oke, Sanmil recommendation. Kalau Sanmil Santi apa yang mau recommendation. direkomendasiin nih? Sebenernya gue gak tau mau rekomendasiin apa, cuman lately gue lagi suka banget sama Mic Choy yang paling gue suka itu. Tapi yang gue suka tuh bukan es krimnya, yang gue suka itu Earl Grey peach tea-nya, itu enak. Tapi itu Enak emang lagi banget. viral tau. Demi apa? Kayak orang-orang baru sadar kalau itu tuh enak gitu. Demi apa? Ya. Iya. Loh, Gue gak gak tahu. apa-apa. Itu berarti apa rekomendasi lo tuh memang legit, emang beneran enak, banyak iya. yang suka gitu Gue loh. gak tahu tuh biar sekolah itu lagi viral. Gue pikir gue doang yang suka, Cie. Nggak sih. Iya. Tapi itu emang enak. Kayaknya emang Tapi, apa gue doang yang suka? ya. Apa cuma gue yang nggak suka nggak suka es krim? Tapi emang yang gue suka itu dua sih kalau dari Misha. Yang satu itu Earl Grey peach tea, satu lagi yang oat milk tea. Jadi kalau gue ke Misha gue selalu pesen dua itu gitu. Tapi karena agak manis ya better less sugar kali ya. Tapi gak tahu sih itu preference masing-masing. Oh manis. Oh peach sih ya soalnya. Ada peachnya beneran sama ada jelly gitu. Kalau lo apa rekomendasi lo? Gue lately lagi nontonin drama Cina. Kayak bokap gue lo. Tapi gue gak nonton silat San. Gak silat, oke. Enggak, nontonin drama romance. Biasanya kan gue Korea. Terus beberapa waktu lalu sebenarnya udah nontonin Cina. Cuma sekarang nonton Cina lagi. Kayak nggak tahu vibe-nya lagi pengen nonton yang romance. Terus gue ketemu satu judulnya Hidden Love, ada di Netflix. Tapi belum kelar. Terus gue bete karena kayak terakhir tuh episodenya nanggung gitu, yang greget banget. Ini kapan keluar episode baru? Harusnya hari ini, tapi tadi gue cek belum ada. Udah mau selesai bentar lagi. Tanggal 11 terakhir, 11 Agustus. Kok lo tahan sih nonton yang masih ongoing gitu? Gue tuh nggak tahu, gue kira tuh udah abis, gue kira udah complete, makanya gue nonton. Emang nggak dicek dulu dasar si Mila. Iya, gue paling nggak suka gue kalau ada kayak cliffhanger gitu. Iya, aduh, gue kayak mendingan cliffhanger nungguin pembunuh berantainya siapa gitu dibandingin menunggu kegemasan romance. Cliffhanger tetap cliffhanger nggak sih? Iya, tetap nggak enak sih. Tetap gak enak, nyebelin. Nunggunya seminggu gitu kan kayak, Iya, mending seminggu. Kalau itu cliffhanger satu season aja. Enggak deh. Iya, makanya kan gue kalau misalnya mau nonton series tuh kayak harus make sure dulu ini tuh cliffhanger atau nggak belakangnya. Kalau enggak gue tunggu season berikutnya dulu sebelum gue nyemplung. Iya. Kalau udah kelar semua deh baru gue nonton. Iya, makanya gue suka gitu. Anyway, semoga rekomendasi bermanfaat. Mending kita langsung masuk ke topik aja sebelum kita kehabisan waktu. Iya benar. Langsung masuk ke topiknya. Hari ini kita mau ngomongin tentang invisible illness. Oke, apa itu? Nah, Mel, lo pernah nggak kayak deg-degan gitu atau kayak butterfly in your stomach? Jatuh hati mungkin. Kalau jatuh hati pernah. Ya nggak gitu sih. Nggak, maksudnya kayak apa ya, kayak lo mau present deh, lo mau presentasi
atau lo anxious mau gitu ya. manggung gitu ya, anxious. Itu sebenarnya normal. Tapi emang ada yang orang yang ngerasa kayak gini tiap hari, bahkan sama interaksi yang super sederhana gitu. Jadi tuh basically ngerasa minder dan ngerasa malu karena kayak ngerasa ke-expose gitu loh, takut diawasin orang atau dijudge nggak bagus gitu sama orang lain. Ini gitu. ya kayak self conscious gitu ya. Self conscious banget, super banget self conscious. Kan? Takut dinilai jelek sama orang gitu ya. Ya, exactly. Makanya ya intinya kita bakal ngebahas salah satu topik yang sangat crucial dan very common terutama di Indonesia, yaitu adalah social anxiety disorder atau SAD. Tapi kalau bahasa Indonya tuh GKS, gangguan kecemasan sosial. GKS. Enakan SAD ya, kayak sad. Enakan SAD sih, ya benar. Ini disordernya namanya sad karena dia sedih sekali. Enggak. Ya, dia nggak sedih sih, dia anxious. Kalau depressed mungkin. Iya, dia anxious. Tapi gue self claim gue social anxiety disorder dulu waktu kuliah. Enggak sih. Gue juga waktu kayak SMA. Waktu SMA. Mungkin dari kecil, ya kan? Emang dasar orang-orang sad ini. Orang-orang sad ini kayak sad banget hidup. Bergabung bersama. Oke, nanti kita bahas deh itu kayak simptom saya itu sebenarnya apa aja sih. Jadi sama disclaimer dulu deh awal-awal ya. Sebelum kita mulai, kita mau kasih disclaimer dulu. Kita bukan ahli kesehatan mental, dan gue sama Mila itu cuma orang biasa yang tertarik banget sama topik mengenai psikologi. Yes. Topik mengenai human behavior dan yang semacamnya, apalagi tentang episode ini yaitu gangguan kecemasan sosial. Jadi apa yang kita bahas di sini itu berdasarkan penelitian dan pengalaman pribadi, tapi bukan sebagai pengganti dari nasihat profesional. Betul. Jadi kalau misalnya kalian mengalami masalah yang serius sama kesehatan mental kalian, please reach out to profesional, karena penting banget untuk konsultasi sama ahlinya atau sama profesional yang memang bisa ngebantu gitu. Betul. Oke. Alright, now kita ini dulu nih. Social anxiety disorder itu apa sih, Mil? Social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial itu dulu tuh katanya disebut sebagai fobia sosial. Jadi dia gangguan kecemasan yang ditandai dengan kecemasan yang sangat kuat dan rasa malu berlebihan dalam situasi sosial sehari-hari. Cuma sekarang kayaknya udah nggak disebut fobia sosial lagi ya. Dia emang ya gangguan social kecemasan gitu aja. Kalau bahasa Inggris. Iya, social phobia. Tapi kalau kata gue sih, gue nggak tahu ya. Ini menurut gue kayaknya beda sama fobia deh. Kayak fobia kan yang lo panik. Kan takut dia panik juga sih. Ya nggak tahu deh. Mungkin sama kali. Iya, tapi jadinya dibedain. Mungkin karena udah nggak legit gitu. Atau ya dibikin jadi baru aja karena dia khusus kayak sosial, tentang sosial gitu. I don't know ya. Nggak tahu lah. Nah, seseorang dengan gangguan ini memiliki kesulitan berbicara dengan orang lain, bertemu dengan orang baru, dan menghadiri pertemuan sosial. Nah, mereka mungkin merasa cemas tentang bagaimana orang lain menilai atau mengawasi mereka. Jadi mereka merasa takut terus-terusan, terus intens rasa takutnya dan berkepanjangan karena selalu ngerasa diawasi dan dinilai oleh orang lain. Serta takut akan malu atau dihina karena perilaku mereka sendiri. Jadi mereka benar-benar self-conscious nih. Sangat kayak kalau di depan orang atau kayak mungkin nggak cuma satu dua, maksudnya mungkin bukan cuma di halayak umum ya yang banyak orang, tapi satu dua orang juga dia self-conscious, tetap takut kalau ketemu orang baru gitu. Nah, mereka mungkin menyadari bahwa ketakutannya tidak masuk akal, tetapi mereka tidak berdaya untuk mengatasinya. Mereka sering khawatir selama berhari-hari atau berminggu-minggu sebelum menghadapi situasi yang ditakuti. Siapa ya? Kami ini. Selain itu, mereka juga sering merasa rendah diri dan mengalami depresi. Jadi kayak emang dia sangkutannya sama depresi ya. Iya, kasihan banget, tapi maksudnya kayak mereka khawatir selama berhari-hari sebelum menghadapi situasi yang ditakuti. Padahal kayak mungkin situasinya sesimpel besok gue bakal ke kantor gitu. Gue takut. Iya, sesimpel besok gue mau ketemu sama atasan gitu. Tapi emang sebenarnya itu emang deg-degannya valid sih. Cuman kalau deg-degannya kayak super apa ya, super
super intens. Nah itu mungkin sesuatu yang udah mengganggu kehidupan sehari-hari lah ya. Nah intinya ya udah nggak dalam batas normal. Kalau yang ya udah deg-degan karena itu emang normal kan, semua orang juga pasti ada rasa takut, rasa that's human, apa sih, anxious sebelum melakukan satu hal yang cukup besar misalnya atau yang tidak biasa dia lakukan. Tapi kalau bener-bener itu ngeganggu sampai kayak ini kan berminggu-minggu sebelum dia menghadapi situasi itu tuh kan berarti kualitas hidupnya turun dong. Maksudnya dia nggak bisa menjalani hidup dengan happy gitu, dengan normal, dengan enak. Dan gue ngebayangin lagi rasanya tuh kayak gak enak banget. Kayak itu tuh selalu ada di at the back of your mind gitu. Iya. Kayak kalau keinget anjir langsung sakit perut gitu kan. Iya kan, langsung ya, kayak itu kalau gue. Ya sama gue juga. I mean ya untungnya sekarang harusnya sih udah lebih better ya. Cuman I don't know. Iya. Oke, nah bedanya sama kayak kecemasan sosial biasa kayak misalnya malu gitu tuh kayak gimana? Oke, ini ada dari salah satu sumber yang bilang kalau kecemasan sosial itu berbeda dari rasa malu. Karena kalau malu itu kan orang masih bisa membuat interaksi sosial, masih bisa sekolah, terus ini maksudnya melakukan pekerjaan yang sulit gitu ya. Tapi dia tidak mengganggu kehidupannya sejauh gangguan kecemasan sosial. Jadi lebih intens kalau gangguan kecemasan sosial itu. Sifatnya persisten, sangat mengganggu dan dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Bahkan kayak berbelanja kebutuhan di pasar itu bisa mengganggu hidup dia banget gitu. Jadi kayak ngomong sama kasir, oh my god gitu. Iya, ngomong sama kasir, ngomong sama petugasnya, itu tuh. Iya, ngomong sama waiter, minta saus. Oh my god. I remember that time. Ya udah. Kayak gue sama lo makan nih. Lo aja yang minta. Lo aja. Belum. Ya, nah, secara umum ada 3 faktor utama yang membedakan kecemasan sosial dari shyness atau rasa malu atau ragu-ragu, yaitu seberapa banyak itu mengganggu kehidupan sehari-hari kita, yang kedua seberapa intens ketakutan dan kecemasan, dan seberapa banyak kita menghindari situasi tertentu. Nah ini faktor yang bisa membedakan ya. Terutama yang nomor 1 sih, ya gak sih? Iya, terutama yang nomor 1. Iya kan sebenarnya yang nomor 2 dan 3 itu jadi bikin nomor 1 gitu gak sih? Iya sih, Kayak menghindari karena terus, intens jadi, banget takutnya, akhirnya itu jadi mengganggu gitu. Nah, banyak orang dengan gangguan kecemasan sosial tidak mencoba mencari bantuan atau perawatan karena mereka berpikir bahwa kecemasan sosial itu hanyalah bagian dari kepribadian mereka. Exactly. Tapi itu lumayan relate sih. Kayak, iya kan? Iya, jadi kayak gue emang kayak gini orangnya gitu. Padahal itu tuh udah mengganggu hidup lo. Lo tuh tidak bisa hidup dengan tenang. Harusnya tuh cari bantuan dari psikolog atau psikiater. Iya, ini kayaknya yang paling undertreated deh, social anxiety itu. Soalnya orang mikir kayak emang gue malu aja depan umum gitu. Emang gue introvert lah, introvert mah gak kayak gitu. Emang gue susah kenalan sama orang baru gitu. Ya gimana ya, coba di telaah lagi deh. Don't get us wrong ya, kita sangat relate loh dengan ini cuma. Iya, justru karena kita relate itu kita mengingatkan bahwa itu tuh tidak biasa. Maksudnya itu bukan kalau kepribadian. Kalau itu mengganggu hidupmu sekali, itu bukan cuma malu biasa, guys. I mean introvert aja bisa jadi extrovert at some point in their life ya gak sih. Jadi kayak itu kepribadian gitu loh. Well, I don't know ya. Cuman ya level introvertness sama extrovertness kita kan bisa bertambah atau berkurang kan bisa dari berubah. waktu. Kan introvert extrovert itu kan kayak digaris gitu kan. Misalnya nih ke kanan itu introvert, ke kiri itu extrovert. Kalau lo bagian tengah itu tuh bisa geser ke arah extrovert, jadinya masuknya lo di bagian extrovert gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Iya, ngerti. Kalau lo bukan di ujung ya, kalau di ujung kan gesernya tuh nggak bisa jauh banget jadi ujung. Iya, bisa jauh banget. Kan? Cuman tetap bisa geser kan. Tetap bisa kayak tetap bisa geser. Jadi nggak, misal lo tes MBTI gitu, nggak 95% lagi introvert lo, sekarang udah 80 misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari yang 98% introvert, lo nggak bisa jadi 98 extrovert, men. Iya, itu kayak lo ganti orang. Paling ya gesernya cuma berapa gitu. Exactly. Oke, jadi itu social anxiety disorder. Nah, sekarang kita masuk ke segmen statistic talk. Oke. Yang pertama, sebanyak 15 juta atau sekitar 77% dari orang Amerika
70 mah disaster banget. Banyak banget. 77 dari apa sih itu ngomong apa? Sebanyak 15 juta atau 7% dari orang dewasa Amerika memiliki gangguan kecemasan sosial, which is a lot. 7%. Oke. Terus lebih dari 75% orang mengalami gejala pertama mereka saat mereka masih kecil atau remaja awal. Oke. Gitu. Oke, berarti dari pas masih kecilnya ya dia ini pertama. Remaja awal tuh mungkin kayak SD SMP gitu gak sih? SMP lah. Iya, SMP mungkin ya. Ya SD Kayaknya akhir 75% loh. Berarti mungkin ini relate untuk kebanyakan orang. Kayak mungkin dari awal tuh mereka dibilang dicap pemalu, padahal sebenarnya mungkin emang social anxiety-nya udah mulai tumbuh aja gitu. I don't know. Munculnya pertama pas masih kecil. Gejala pertama kan. Oke, terus gangguan kecemasan sosial bukan hal yang jarang. Sekitar 5% sampai 10% orang di seluruh dunia at some point mengalami gangguan kecemasan sosial. Ini merupakan kondisi kesehatan mental yang paling umum ketiga setelah gangguan penggunaan zat atau substance abuse sama depression. Ketiga, man. Wow, ketiga tertinggi ya. Yang paling umum. Iya. Yang paling umum. Nah, terus diperkirakan 12,1% orang dewasa di Amerika mengalami gangguan kecemasan sosial pada suatu waktu dalam hidup mereka. Jadi, Amerika itu gede ya guys, dan banyak sekali orangnya. Jadi 12% tuh sangat banyak. Oh, tadi yang bukan 7% itu beda? Iya, 7% itu yang punya gangguan kecemasan sosial. Nah, ini 12,1 ini tuh kayak at some point mereka ada dalam hidup mereka gitu loh. Mereka mengalami ini dalam hidup mereka at some point. Berarti lebih banyak gitu maksudnya. Iya. Ada yang udah enggak, atau ada yang masih gitu. Cuman gue mau ini dulu deh. Ini kan emang banyak, cuman bukan berarti kita bisa self-diagnose ya. Iya benar. Bukan berarti kita self-diagnose ya. Kayak gini, gue kayaknya gangguan kecemasan sosial deh. Gue kayaknya social anxiety disorder gitu. Kayaknya itu butuh intervensi dari profesional dulu sebelum kita menganggap kita demikian. Oke. Iya, nggak, ini kan maksudnya bukan salah satu, beberapa contoh yang mungkin bisa dicek gitu loh, kayak kok kayaknya gue ininya banyak ya. Iya. Contoh-contohnya kok sesuai sih gitu. Abis itu baru lo cek ke psikolog atau psikiater gitu. Iya, betul. Nah, terus ini di Indo nih, gangguan mental yang paling banyak diderita oleh remaja di Indonesia itu gangguan cemas. Tapi sebenarnya gangguan cemas itu ada dua. Gangguan, misalnya yang umum ya, gangguan cemas sosial alias GKS tadi, sama gangguan cemas menyeluruh atau generalized anxiety disorder. Jadi itu digabung. Nah, kalau digabung itu yang gangguan mental yang paling banyak diderita sama remaja Indonesia, which is 3,7. Yang kedua itu gue lupa apa, tapi itu 1 komaan. Jadi 3,7 itu udah gede banget. Wah. Gitu. Nah, terus jadi ada riset juga di Desa Raga Jaya. Mana tuh? Mau gue googling dulu? Gak usah. Sorry. Pokoknya some place di Indo ya. Jadi ada riset tentang gangguan kecemasan sosial sama remaja yang mengalami bullying di Desa Raga Jaya. Jadi hasilnya itu kecemasan sosial lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Iya, memang iya, seingat gue juga kalau anxiety disorder tuh lebih banyak di perempuan. Karena overthinking gitu gak sih? Mungkin, gak tahu deh. Ya bisa jadi. Nah, sumber cemas terbesar adalah karena ketidakcocokan dengan teman akibat perilaku buruk yang diterima, which is sumber cemas terbesar. Oke, mungkin karena kalau salah satu kalau yang disebutinnya ini ya, ketidakcocokan dengan teman, cewek kan lebih bonding friends-nya tuh lebih utama gitu loh, kayak ke toilet aja bareng-bareng gitu kan. Kalau cowok kan somehow I don't know, tapi kayak agak-agak lebih individual gitu kan. Lebih individual. Jadi mungkin itu tuh yang bikin cewek lebih banyak kena apa tadi? Tapi lebih banyak backstabber nggak sih kalau social cewek? anxiety. Backstabber. Ya, ada juga. Ya exactly, makanya gara-gara itu jadinya lebih banyak sumber cemas juga karena takut nggak cocok terus nanti diapain. Emang backstabber lebih banyak cewek daripada cowok ya? Gue nggak tahu kalau itu. Mesti lihat statistiknya dulu ya. Iya, oke deh. Nanti lagi ya, kalau ada kesempatan lain. Nanti lagi ya. Nanti kita update ya kalau kita udah tahu.
Lanjut, hubungan smartphone addiction sama kecemasan sosial pada remaja. Ini riset berikutnya di Indonesia juga, di Sidoarjo. Ada hubungan ternyata sama smartphone addiction sama gangguan kecemasan sosial. Jadi semakin tinggi smartphone addiction, maka kecemasan sosial kita juga semakin tinggi. Gitu. Kalau nggak salah ini tuh social medianya itu Facebook. Oh, yang diambil Facebook sama dia. Ya sekarang nggak banyak yang pakai Facebook anak mudanya, Kak. Kalau Instagram gimana Instagram? Ya bukan berarti TikTok enggak ya kakak. Ini kan kayak tahun berapa gue nggak tahu sih TikTok. Iya makanya waktu itu yang dipakai banyak tuh Facebook gitu ya. Oke. Kalau kata gue bisa jadi sama deh atau malah lebih tinggi. Ya justru sih? Malah kayaknya menurut gue lebih tinggi karena ya kan? Kayak persepsi orang itu kan sekarang jauh lebih menggantungkan diri pada sosial media nggak sih? Benar. That's kind of scary. Remaja zaman sekarang nggak bisa hidup tanpa handphone. Sekarang kita ngomongin symptoms. Jadi gejala-gejala apa aja sih yang dialami sama orang dengan social anxiety disorder? Jadi sebenarnya tuh ada 3 Mil. Ada gejala fisik, gejala emosional, sama gejala perilaku. Gejala fisik itu kayak misalnya blushing, kayak muka lo memerah gitu, terus lo mual, lo keringetan, terus lo gemeteran, terus lo gak bisa ngomong gitu kan. Nah itu benar-benar tuh. Terus lo nge-freeze, kayak pikiran lo kosong aja gitu. Iya. Gitu. Terus setuju. Benar. Terus deg-degan, ya kan? Terus kayak pusing atau deg-degan gitu. Nah itu gejala fisik. Jadi sebenarnya walaupun sakit mental illness, physical symptoms itu sangat ada, oke? Berasa banget ya. Ya, berasa. Jadi ya, well, it's a physical illness. Alright, lanjut. Awalnya dari pikiran dulu. Awalnya ya, abis itu tapi fisiknya kena juga. Banyak nggak sih yang kayak gitu? Kayak misalnya lo sakit mental apa gitu, atau kayak lo stres deh, habis itu lo lanjut ke mah kan? Gue aja dapet mah tuh gara-gara gue stres waktu SMA. Iya, benar-benar. Jadi kayak juga kan sangat mempengaruhi. Iya, exactly. Oke, terus ada yang kedua ada gejala emosional. Gejala emosional itu yang pertama misalnya ngerasa sangat khawatir sebelum, selama, dan setelah situasi sosial. Jadi nggak cuman sebelum dan during ya, tapi setelah juga. Tadi gue gimana ya? Tadi orang itu, tadi gue salah ngomong ya? Tadi gue terlalu ini ya gitu. Biasanya kayak gitu. Betul. Tuh nge-review diri sendiri gitu ya? Iya, dan itu tuh kayak bisa kepikiran mulu gitu loh. Apalagi kalau misalnya lo ngerasa lo nggak doing well dalam percakapan itu, bahkan mungkin cuma percakapan sama satpam atau gimana, gue nggak ngerti, cuma kayak betul, bukan berarti gue abilitas satpam, cuma juga percakapan sama orang yang lo lewat di jalan gitu loh, kayak anjir gue tadi ngomong apa yang gak signifikan kan sebenarnya. Iya, tapi lo kepikiran mulu, mungkin itu udah salah satu tanda-tanda. Terus lo menghindari situasi sosial atau mencoba menghilang dari situasi itu gitu, kayak lo blend in di background gitu. Jadi jangan notice gue please. Ini gue banget nih. Jangan gitu dong. Iya. Loh, bener, sekarang enggak. Sekarang enggak separah itu mungkin, kalaupun masih ada ya. Cuma dulu gini banget gue. Iya, I know. Terus ngerasa malu dan takut ngelakuin sesuatu yang memalukan, ini yang tadi self conscious ya kan. Iya. Terus khawatir orang lain akan perhatikan bahwa kita tuh tegang atau gugup gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita kita anxious, tapi gue takut orang lain juga mikir kalau gue anxious gitu. Jadi kayak takut orang lain sadar kalau gue tuh emang lagi anxious. Sedih banget sih, kasian banget, parah. Makanya stres banget. Terus gak masuk sekolah atau kerja karena kecemasan. Oh my god, ini udah kasian banget sih. Kayak super anxious sampai lo gak mau masuk sekolah atau gak mau kerja gitu, karena gak mau ketemu orang atau gak mau berinteraksi. Iya, ini tuh masuk ke yang menghindari situasi sosial itu gak sih sebenarnya? Jadinya dia gak masuk sekolah karena dia gak mau ditanyain sama gurunya gitu misal. Ya bisa jadi. Terus kalau telat, serem. Iya kan, gue mendingan gak usah masuk dibandingin telat. Daripada gue telat pasti diliatin semua orang. Oh my god. Iya. Aduh, itu parah. Tapi itu relate banget. Iya benar. Terus ada juga yang ketiga. Nah, gejala perilaku itu apa aja, Mil? Gejala perilaku nih, mereka mungkin menghindari semua situasi sosial, termasuk nanya pertanyaan. Sesimpel nanya,
kalau misalnya lu nggak ngerti di kelas gitu aja tuh dia nggak mau nanya. Maksudnya dia bener-bener nggak ngerti padahal gitu ya, tapi dia nggak mau nanya karena takut diliatin, takut kedengeran orang nanti dia suaranya geter or something gitu. Takut orang lain pada diem gara-gara dengerin dia ngomong. Iya bener kayak aduh. Ya udah. Jadi flashback gue. Jangan. Sorry ya kalau triggering. Gak apa-apa. I'm fine kok now. Iyalah kalau enggak mah nggak bisa ngomong di podcast ya. Itu dia. Ini aja kan udah ngapain sih jadi ngomong kemana-mana. Terus tadi nanya pertanyaan, wawancara kerja, belanja itu tuh termasuk situasi sosial kan, banyak ketemu orang kan belanja. Ya apalagi kayak bukan belanja doang, mesen makanan gitu nggak sih? Iya, mesen makanan, maksudnya yang berhubungan sama staffnya gitu loh, sama interaksi lah pokoknya, interaksi sama orang yang kita nggak kenal. Bayar pajak. Oh shit. Itu yang lo tadi habis bayar pajak ya? Iya, jadi inget situasi sosial di mana lo harus ketemu sama petugas dan melakukan sesuatu sama dia gitu. Padahal mereka mau ngebantuin lo gitu kan, tapi bener, for some reason. Padahal itu kita butuh bantuannya mereka, tapi malu ya gitu deh. Terus menggunakan kamar mandi umum, karena ini depends sih, ini rame atau enggak? Ya ini depends ya. Kalau sendiri mungkin nggak terlalu, kecuali kalau yang lagi rame gitu. Berbicara di telepon, wah ini sih sangat. Iyalah. Apalagi kalau nelpon kayak service apa gitu kan. Iya. Nelpon apalah. Ini deh, dulu kan belum zaman GrabFood. Misalnya lo mau pesen pizza gitu. Oh iya benar. Itu kayak gue tuh takut mbaknya nggak ngerti apa yang gue maksud. Iya pokoknya takut aja, irrational aja sih sebenarnya. Iya irrational. Ya padahal kalau misalnya nggak ngerti juga tinggal diulang aja ngomongnya atau apa. Iya, padahal dia mah santai aja, dia nggak peduli juga. Bener. Dia juga nggak kenal kita siapa, nggak tahu mukanya kayak gimana. Terus makan di tempat umum juga tuh termasuk takut kelihatan kalau gue aneh sih, kalau lo makannya aneh, ngerti gak sih, kayak mangapnya nggak bener. Tapi sebenarnya kalau lo voice it out kayak apa iya sih gue kayak begitu, cuman sebenarnya lo ada rasa takutnya aja gitu. Ada rasa takutnya kan. Kayak gue nggak tahu, pokoknya gue nggak mau makan di tempat umum gitu, karena nggak tahu kenapa, pokoknya gue nggak mau, gue takut gitu. Takutnya valid tapi alasannya emang gak jelas. Iya, itu butuh terapi sih, Iya betul. Oke. Nah banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan sosial ini juga memiliki masalah kesehatan mental lain. Jadi mereka bergandengan nih, seperti depresi, gangguan kecemasan generalisasi atau tadi generalized anxiety disorder ya, atau gangguan panik. Panic disorder. Kecemasan sosial juga bisa mempengaruhi anak-anak. Tuh gak cuma orang dewasa. Karena emang tadi kan disebutin juga kan, munculnya tuh pertama gejalanya waktu masih anak kecil atau remaja awal. Nah tanda-tanda kecemasan sosial kalau di anak itu meliputi menangis atau merasa terganggu lebih sering dari biasanya. Jadi dia emosinya tidak stabil. Iya, gak stabil. Mungkin dia belum bisa voice out what they feel gak sih? Jadi makanya kayak enggak, tapi kalau misalnya remaja awal sih udah bisa voicing out makanya. ya. Cuma mungkin maksudnya, ini buat yang lebih kecil kali. Ya, tapi ya gitu. Jadi kayak karena emosi gitu kan, overwhelmed with emotion, jadi dia nangis gitu. Sering nangis, merasa terganggu lebih sering marah. Terus dia menghindari interaksi dengan anak-anak dan orang dewasa lainnya. Nah ini nih, menghindari interaksi sama kan tadi ya. Nah terus takut pergi ke sekolah atau berpartisipasi dalam kegiatan kelas, pertunjukan sekolah dan acara sosial. Gak mau ketemu sama orang. Tidak meminta bantuan di sekolah. Nah ini sama. Sampai gede nih kayaknya. Sampai gede. Dan sangat bergantung pada orang tua atau pengasuhnya. Ini gue relate banget, jujur. Ini gue mau spill sekarang. Boleh. Gue sangat relate ini. Bukan pas anak-anak, pas udah SMA aja, gue tuh sangat bergantung pada Santi. Kayak ya, mau. Tapi lo kayak lebih, gue nggak tahu ya. Mungkin di mata orang lain seperti itu gitu ya. Tapi kalau gue ngelihat lo tuh lebih bisa sendiri. Kayak lo tuh lebih mandiri gitu loh somehow. Gue tuh bener-bener yang nempel banget sama lu. Kayak kalau nggak ada Santi gue nggak bisa. Inten aja kan, gue harus ngikutin lo inten di mana gitu, nggak inten di tempat lain. Padahal gue butuh intennya, gue butuh belajarnya. Oh gitu. Gue pikir kayak karena kita bareng aja. Itu juga. Enggak. Ya itu juga, tapi itu kayak jadi alasan tambahan kan biar bareng pulangnya gitu. Sebenarnya kalau lo nggak ikut inten, gue nggak akan inten.
Se-anxious itu ya? Iya, anxious. Menarik. Oh ini deh, pas di kelasnya itu kan baru kalau sekolah mungkin gue masih bisa sama yang lain ya, walaupun gak terlalu deket kan. Nah tapi kalau inten kan yang gue kenal deket kan cuma lu doang. Jadi inget gak yang pas gue minta kelasnya bareng lo aja? Kan kita beda kelas tuh. Karena lo lebih pinter. Bangke lah. Beneran lo guys. Diem. Tapi buat apa kalau gue lebih pintar tapi nggak bisa ngapa-ngapain di situ? Karena gue mau nanya pun, maksudnya kayak oke nih, dasarnya base-nya gue udah di atas lo misalnya. Tapi buat lebih paham, buat lebih naik lagi gitu kan pemahamannya, kan gue harus belajar dong, harus nanya. Nah gue nggak bisa nanya, gue nggak mau nanya, takut gue. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain di kelas, gue diem aja, ngomong enggak, belajar enggak, ya udah bengong aja gitu. Kayak ngapain gue, mendingan gue sama lu. Untung lulus juga, masuk UI juga. Untung lulus sih. Gue yang lulus sih, kalau gue buat apa gue bayar intern. Sial, jangan nyebelin lo. Sorry. Enggak nih. Anyway. Oke, skip. Thank you for sharing. Oke, terus dampaknya apa sih Mil kalau misalnya kita punya social anxiety disorder tuh? Nah, dampaknya, jadi kan tadi gangguan kecemasan sosial itu jenis gangguan kecemasan yang seringkali kurang didiagnosis kan. Nah, seringkali tuh dia nggak kelihatan, tersembunyi. Dia kelihatannya kayak sifat pendiam, ragu-ragu. Jadi banyak yang punya gejala gangguan kecemasan sosial yang nggak bisa, yang nggak dapat pengobatan gitu, nggak di treatment. Nah, mulai munculnya kan dia pada masa anak-anak dan atau remaja awal, dan seringkali disertai dengan berbagai komorbiditas termasuk kecemasan dan depresi tadi yang gandengan itu ya. Nah akibatnya jadinya mereka yang menderita gangguan kecemasan sosial ini mengalami gangguan fungsional. Ya mungkin mereka tidak mencapai prestasi yang baik di tempat kerjanya atau di sekolahnya, dan bisa jadi mereka punya hubungan yang kurang memuaskan sama orang lain karena tadi kan dia susah kalau mau kenalan sama orang baru gitu-gitu. Mempengaruhi kehidupan juga jadinya. Kayak iya, jadi nggak bisa optimal gitu loh. Nggak optimal, dia tuh nggak fungsional, dia nggak bisa hidup dengan benar gitu. Jadinya dampaknya ke situ. Nah gangguan kecemasan sosial ini bisa terbatas hanya pada satu jenis situasi, seperti misalnya takut ngomong di depan umum ya, takut lagi pidato gitu misalnya. Nah atau bisa juga itu nggak cuma terbatas di bicara depan umum doang, kapanpun mereka ada di sekitar orang lain gitu pokoknya, kayak kapanpun mereka menemui situasi yang harus berinteraksi sama orang lain. Kayak tadi gak sih? Kayak misalnya lo kalau satu present ya iyalah itu valid, cuman mungkin lebih intens. Cuma sama kayak misalnya lo mesti nelpon buat pesan pizza, itu kan kayak itu makanya itu kan nggak depan umum gitu loh. Iya, itu one on one loh, tapi tetap aja itu takutnya tuh valid juga. Dia takut banget. Benar. Makanya itu kan kalau nggak diobati kan konsekuensinya serius ya. Dia nggak bisa hidup dengan optimal nih. Jadinya menghambat orang itu bekerja atau sekolah atau mencegah mereka untuk bisa berteman sama orang lain karena tadi kan dia susah kenalan, susah ngobrol gitu. Makanya kalau dibayangin tuh mereka sedih banget sebenarnya, struggling banget sama hidup gitu, kayak karena kan manusia kan makhluk sosial ya, tapi dia nggak bisa bersosialisasi, susah banget gitu. That basic skillnya tuh nggak bisa. Intens, nggak bisa, gue nggak bisa mau ngomong tuh takut gitu. Dan mereka tuh menganggap mereka emang kayak begitu, itu yang fatalnya kan. Bener. Padahal itu bisa di treatment ya, cuma nggak ke treatment. Betul. Oke. Jadi gimana Mil? Jadi ini gara-gara siapa sebenarnya kita bisa kena ini tuh, gara-gara apa gitu loh? Emang bangke banget, gara-gara siapa sih? Coba maju sini. Jadi yang bikin seseorang bisa kena gangguan kecemasan sosial ini tuh katanya bisa dari aspek budaya dan sosial. Jadi sebenarnya penyebab pastinya tuh belum diketahui ya, gara-gara apanya. Tapi ini bisa disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor fisik, biologis, dan genetik itu ada kemungkinan berperan. Jadi banyak nih yang bisa menyebabkan gangguan kecemasan sosial. Jadi misalnya ada ketidakseimbangan hormon itu mempengaruhi. Kan mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi berbagai macam kimia yang ada di otak lu tuh berpengaruh ke perilaku lo gitu. Terus faktor lingkungan juga mungkin berkontribusi. Bisa juga gara-gara dia punya, nah ini sebenarnya lingkungan ya masuknya ya. Dia punya pengalaman negatif di situasi tertentu.
yang berhubungan sama sosial. Jadi itu PTSD masuknya, gangguan stres pasca trauma. Itu gejalanya berarti ya? Salah satu komorbidnya lah intinya. Jadi lo sebenarnya PTSD, cuman lo ada social anxiety gara-gara kejadian itu misalnya. Iya, jadi salah satu yang nge-trigger kan jadinya dia. Terus sebenarnya bisa juga dia diturunkan di keluarga, tapi belum jelas ini gara-gara genetik atau lingkungan. Tapi kayak misalnya kalau bapaknya punya, tapi itu emang gitu nggak sih? Kalau misalnya orang tua lo punya A, akan lebih besar kemungkinan lo untuk dapet A juga gitu. Walaupun belum pasti, tapi kemungkinannya lebih besar dibandingin kalau yang orang tuanya nggak punya A gitu. Lebih tendensi untuk punyanya lebih gede. Lebih gede. Cuma bukan berarti lo bakal kena ya. Iya, belum tentu. Tenang. Salah satu faktornya juga bisa dari gaya parenting, gaya orang tua, pola asuh dari orang tua itu bisa berpengaruh. Misalnya orang tuanya terlalu keras, terlalu kritis. Jadi anaknya kan over mikir berlebihan gitu loh. Kalau salah sedikit aja tuh kan pasti dikritik sama orang tuanya gitu misal. Jadi mereka salah sedikit aja tuh nggak mau gitu. Gimana caranya supaya gue nggak salah? Makanya itu jadi kayak cemas banget kan. Aduh gimana kalau gue salah? Gimana kalau gue kelihatan karena jelek? udah biasa disalahin gitu. Ya kan? Biasa disalahin itu, orang tua itu selalu nyalahin dia gitu misalnya. Ya. Tuh. Sebagai orang yang belum memiliki keturunan atau mungkin yang sudah atau yang punya anak lagi bayi, mungkin ya bisa jadi one of the consideration untuk memahami lebih lanjut gimana cara pola asuh yang baik. Oke? Benar. Itu bisa di stop kok. Kalau misalnya orang tua lo kayak gitu, misalnya melakukan hal yang tidak baik gitu ya, lo bisa nggak ngelakuin hal itu juga. Betul. Memang susah sih, tapi bisa di-cut, tenang. Bisa, pasti bisa. Kayak berhenti di kamu gitu. Pokoknya intinya itu. Nah terus bisa juga nih, ada katanya gaya hidup modern. Ini yang Facebook itu berdampak pada kecemasan sosial. Tadi bukan Facebook berarti. Ya mungkin sosmed aja. Oke. Jadi di tahun 2017 itu ada peneliti yang menemukan bahwa kecemasan sosial yang lebih tinggi itu berhubungan dengan persepsi ketidakmampuan untuk mengurangi penggunaan Facebook. Jadi kayaknya ini ada sangkutannya sama adiksi terhadap sosmed, media sosial nggak ya? Iya mungkin ya. Tapi memang iya sih kalau misal lo nggak suka ngerasain nggak kalau misalnya sering buka Instagram misalnya, terus lo jadi ngebanding-bandingin, jadi itu toxic sih emang. Kayaknya iya emang kan? Susah sih. Sosmed tuh emang kayak gitu toxic. Jadi sebisa mungkin kita bijak dalam menggunakan sosmed sih. Betul, harus wise ya. Kalau misalnya emang udah ngerasa, aduh kayak gue lagi gak bener nih, kayaknya lagi cemas nih, beberapa hari ini, gak usah buka dulu deh. Ya kan? Atau enggak kasih ini nih, aja. Timer gitu. Kan kadang tuh dia suka nge-inin sendiri kan. Kalau misalnya lo pokoknya setiap hari gue cuma boleh 15 menit doang buka Instagram gitu. Jadi lo bisa set gitu di handphone lo. Sekarang kan handphone udah canggih ya. Jadi nanti dia bisa otomatis banyak cara lah. Gak bisa dibuka lagi gitu. Betul. Terus gimana nih kalau misalnya kayaknya gue punya nih, kayaknya gitu. Gimana tuh? Gimana ya? Berdoa kepada Allah. Ya itu juga. Tapi harus ada ikhtiarnya juga dong. Oh iya dong, nggak cuma berdoa, kita harus berusaha, betul? Betul. Jadi bisa coba cari profesional nih, bisa kan sekarang udah banyak tuh di Google, lo bisa nyari bantuan online psikologi dari online, bisa online consultation, lo nggak bisa, maksudnya lo nggak harus langsung ketemu, online juga bisa. Bahkan ada yang chat, kalau misalnya lo terlalu anxious. Bener ada yang chat, tapi nggak banyak ya kayaknya ya. Ada tapi ada beberapa kok, banyak aplikasi yang udah ngasih. Terus ada juga yang bisa telepon, nggak usah pakai video, karena ini kan social anxiety kan. Mungkin lo nggak bisa reach out karena social anxiety lo itu gitu. Iya betul. Tapi mulai dari yang kecil dulu aja, mulai dari yang chat dulu gitu kan misalnya. Ada kan yang chat doang. Ada. Dan gak mahal kok. Betul. Walaupun emang lebih ampuh, maksudnya lebih apa ya? Ya lebih ampuh untuk ngediagnosa dan gitu-gitunya tuh ya secara offline sebenarnya. Tapi mulai dari yang kecil dulu aja, dari yang chat dulu aja.
Kalau emang takut banget kan. Paling enggak isunya tuh sudah di acknowledge dulu lah. Iya betul. Nah nanti kalau misalnya udah ketemu sama counselornya nih atau terapisnya, dia bisa ngasih penjelasan yang lebih banyak tentang gimana nih lu tuh sebenarnya cuma malu doang atau punya kecemasan sosial. Karena kan beda tadi ya, lebih intens, mengganggu kehidupan. Nah itu banyak akan dijelaskan sama dia. Terus nanti dia bisa ngebantuin juga apa sih yang nge-trigger atau yang micu kecemasan sosial di kamu. Terus nanti bisa diajarin strategi-strateginya gimana biar nggak malu lagi kalau mau ngomong, kalau mau nanya gitu. Nanti dia juga bisa ngajarin strateginya, tips-tipsnya gimana biar nggak ya pelan-pelan mulai bisa berinteraksi sama orang lah gitu kan. How to cope yang tidak toksik pada diri sendiri. Iya bener. How to cope yang bener. How to cope yang bener. Terus ini juga nih penting nih karena kan tadi kan si orang yang punya gangguan kecemasan sosial ini kan pasti dia pikirannya negatif terus kan. Nah gimana caranya supaya si pikiran negatif ini bisa diubah jadi pikirannya lebih positif gitu. Nah kalau udah pikirannya positif kan nanti akan membantu dari pikiran bisa ke perilaku kan. Nah pelan-pelan lah, tapi itu nggak bisa langsung ya pasti. Tapi ada nih caranya supaya misalnya kalau lo merasa punya gangguan kecemasan sosial itu bisa hilang gitu loh. Membantu. Maksudnya bisa membantu supaya nggak seintens itu lagi rasa takutnya gitu. Jadi buat sementara nih bisa sendiri dulu tekniknya self help buat relaksasi. Beberapa tipsnya yang mungkin bisa membantu itu coba untuk memahami lebih banyak tentang kecemasan kita dengan memikirkan atau mencatat apa yang kamu pikirkan dan bagaimana perilaku kita dalam situasi sosial tertentu. Mencatat dalam jurnal juga bisa membantu. Iya, ditulis tuh lebih baik sebenarnya karena kalau mikir kan kadang-kadang jadinya kemana-mana ya. Jumbled mendingan gitu tulis kan. aja. Mendingan kayak journaling. Kita tuh mikirnya apa, kita ngerasanya gimana. Kalau kita lagi butuh bantuan buat nanya misalnya, itu kita kayak gimana perilakunya, apa kita gemeteran atau apa. Jadi itu lebih bikin kita aware kan, oh gue tuh gini, oh gue tuh gini gitu. Nah itu tuh membantu. Terus bisa juga dicoba beberapa teknik relaksasi. Misalnya latihan pernafasan buat mengurangi stres. Kan kalau anxious kan kadang-kadang jadi deg-degan, lupa bernafas. Terus nafasnya jadi nggak bener, nanti jadi lupa nafas lah, jadi nafasnya terlalu sering kayak terlalu cepat. Nah itu coba latihan pernafasan deh. Nah bisa juga bikin challenge gitu. Jadi kayak misalnya nih lu punya satu schedule minggu depan mau ketemu sama dosen gitu. Itu kan cukup menantang nih buat lu. Nah itu coba dipecah situasi menantangnya ini jadi bagian-bagian kecil. Jadi nggak yang kayak besar langsung di kepala gitu loh. Di misalnya kayak pertama apa, kedua apa gitu. Pertama gue keluar kosan dulu gitu, atau misalnya ngapain dulu gitu. Jadi nggak terlalu besar. Jadi kayak chunks. Nggak terlalu menantang. Jadi chunks supaya bisa lebih relax. Nah terus bisa juga fokus pada apa yang orang lain katakan daripada hanya berasumsi yang terburuk. Nah ini overthinking. Iya benar. Asumsi kan, bukan fakta. Betul. Sebenarnya nggak separah itu gitu ya. Iya, sebenarnya malah nggak bener mungkin. Iya, atau malah sebenarnya nggak mungkin. Dia ngomongnya apa tapi yang lo tangkep jadinya apa gitu. Fokus on the fact aja guys. Ya. Betul. Jadi ada beberapa juga nih self help lanjutan. Yang pertama, kita coba langkahin pelan-pelan nih kayak tadi lo bilang. Kalau misalnya mau ngatasin kayak cemas gitu, coba gak masalah nih buat mulai dari perubahan yang kecil. Gak perlu langsung jadi kayak host rapat lah atau kayak ngobrol sama semua orang, gak perlu. Cuman kita coba bisa kayak pelan-pelan, misalnya di toko kita ngobrol kecil gitu. Atau enggak kayak di kelas coba ngobrol sama orang atau nanya, tapi nanyanya misalnya gak sama guru dulu gitu. Misalnya kayak atau enggak misalnya kasih pujian sama teman sekelas lo gitu, atau tentang bajunya, hari ini lo ini gitu. Cuman kayak komen singkat gitu. Tapi lo harus itu awareness lo kan akan naik gitu loh. Terus udah gitu comfort zone lo, misalnya teman-teman lo siapa gitu, lo bikin misalnya acara kecil atau kayak kumpul-kumpul bareng tapi cuman sama orang-orang yang emang lo comfort with gitu. Nah itu mungkin bisa start with there gitu loh. Jadi kayak keluar dari comfort zone tapi nggak yang semenantang itu gitu. Masih tahap aman lah. Terus beberapa orang juga suka ganti, kayak misalnya nggak mikir aduh takut banget nih malam ini gitu, tapi
dibalik gitu pikirannya, seru banget nih ngeliat orang lain apa gitu. Jadi kayak try to change the thought dari yang kayak gitu jadi yang lebih ke paksa aja dulu mikir kayak gitu. Padahal lo mungkin gak mikir kayak gitu, cuman kayak lo aware ngomong, terus kayak aduh nanti gue jelas kayak waduh seru banget nih nanti ketemu sama ini gitu. Padahal mungkin enggak, cuman kayak just putting that thought into your mind aja dulu gitu. Gue pernah baca yang kayak gini, gue gak tahu nih mungkin sama atau mirip. Jadi waktu itu pernah ada yang bilang dibandingin ngomong I'm anxious of something, bilangnya I'm excited to something gitu loh. Jadi kayak bukan anxious tapi excited. Iya. Itu nggak sih maksudnya? Jadi kayak digeser sedikit jadi lebih positif. Walaupun sebenarnya lo anxious ya. Iya, karena kan sebenarnya deg-degan juga sama gitu, tapi ininya beda ya namanya. Nama feelingnya mungkin bisa lo ganti. Mungkin ya nanti lo beneran jadi excited atau malah jadi kayak ya lo nggak fokus ke anxious ya gitu. Iya. Walaupun mungkin ya emang gak 100% akan jadi excited beneran, cuman at least lo gak akan tenggelam dalam perasaan anxious lo itu gitu. Betul. Itu membantu sih benar. Nah terus tadi yang gue lanjutin yang teknik relaksasi tadi tuh. Jadi kan kita juga ngepost di IG kita ada teknik yang nafas 478. Apa itu 478? Jadi kita tarik nafas pelan-pelan selama 4 detik atau 4 hitungan kita, terus ditahan selama 7 detik atau 7 hitungan kita, terus dihembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik gitu. Jadi 4, 7, 8. Jadi gitu. Narik nafasnya lebih pendek ya? Narik nafasnya lebih pendek daripada buang nafasnya. Gitu. Terus ada relaksasi juga yang lain, yaitu relaksasi otot secara bertahap. Jadi ini gue nggak tahu nih ya bakal work atau enggak. Cuman perlahan-lahan tegangin setiap kelompok otot di tubuh mulai dari jari kaki. Terus tahan selama 5 detik, terus hembuskan nafas pelan-pelan sambil dilepas ketegangannya. Fokus perhatian ke rasa rileks otot lo itu selama 10 detik dengan nafas yang pelan gitu. Jadi lo misalnya kayak lo ngenegangin tangan lo terus 5 detik, terus lo lepas pelan-pelan sambil lo buang nafas gitu. Terus lo fokus sama tangan lo itu gitu. Gue gak tahu itu bakal works atau enggak, cuman katanya sih kayak gitu ya. Relaksasi otot secara bertahap namanya gitu. Nah ada satu lagi yang menarik nih, praktekkan kebaikan. Apa namanya? Jadi ada penelitian tahun 2015, 115 mahasiswa yang punya kecemasan sosial, mereka nyoba melakukan kebaikan selama 4 minggu. Dan hasilnya mereka jadi lebih gak takut buat menghindari situasi sosial gitu. Wow, itu melakukan kebaikannya kayak gimana? Ya sesimpel muji temen lo atau kayak bantuin mbak lo atau gimana lah yang kayak bener-bener. Jadi tuh gini, kecemasan sosial tuh biasanya berhubungan dengan takut ditolak atau takut nggak disukain orang kan. Tapi kalau lo lagi ngebantuin lagi kayak berbuat sesuatu yang baik atau lo perhatian ke orang lain gitu, kayak misalnya lo lagi nawarin bukain pintu kayak atau apa yang simple itu, orang yang kita bantu bakal lebih mungkin punya perasaan positif ke kita kan daripada negatif. Betul. Jadi dapat persetujuan orang lain secara rutin bisa bantu mengurangi ketakutan kita akan situasi sosial. Jadi kita akan lebih nyaman interaksi sama orang lain gitu. Nice, that's a good one. Iya, that's a good one sih, gue juga baru baca tadi. Oke, bagus nih. Wah, coba gue tahu tips ini pas dulu ya. Ya sorry ya. Gak apa-apa loh, kok kenapa anda yang sorry. Tapi lo udah cukup membantu gue sangat banyak kok waktu SMA. Oke. Oh, and you helped me so much, so thank you Santi. Sorry for being a jerk waktu SMA. Ya enggak lah, kan namanya berproses. Tenang aja, tetap membantu kok. Lo masih ada di sini jadi menurut gue aman ya. Aman lah. Oke. Nah gitu kira-kira sedikit cuplikan mengenai gangguan kecemasan sosial. Bagaimana menurutmu San? Ya tentang ya kecemasan sosial. Kecemasan sosial itu suatu mental illness guys. Jadi bukan personality, oke? Yeah. Jadi mungkin kalau misalnya lo takut berlebihan sama social events, bukan bermaksud untuk mengencourage self-diagnose ya. Cuman mungkin kalau lo udah sangat terganggu, itu lo harus minta bantuan gitu. Bisa dibantu gitu loh, bisa enggak kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang darurat, kalau misalnya udah severe itu ada hotline juga 112 kalau Indonesia buat darurat, sama
Gue tahu gue dapet hotline Kemenkes, tapi gue nggak tahu ini masih berfungsi atau enggak ya. 1.500.567. 1.500.567. Hotline Kemenkes. Hotline-nya Kemenkes. Oke, boleh dicoba lah. Boleh dicoba, atau ya reach out ke orang terdekat dulu lah, biar mereka yang membantu lo. Iya. Bisa. Benar. What do you think about this episode? I think it's very sad, like its name. Karena benar-benar nggak enak banget. Kita tuh makhluk sosial, tapi kita tidak bisa bersosialisasi gara-gara ini kan. Gak enak banget. Tapi itu bisa dihilangkan kok. Bisa sembuh guys. Jadi jangan sedih. Bisa sembuh. Tapi susah banget. Itu apa ya? Menderita gitu. Menderita saat mengalaminya. Full of challenge, benar. Menderita saat mengalaminya dan menderita saat berusaha untuk tidak. Saat menyembuhkan dirinya juga. Untuk menyembuhkan dirinya tuh susah juga gitu. Karena kan tetap tadi kan salah satu treatmentnya itu kan terpapar sama situasi sosial kan. Harus harus lah. Harus, karena memang itu yang akan kita hadapi gitu. Cuma kan ada tahapannya, pelan-pelan, sedikit-sedikit di chunks dulu, jadi yang kecil-kecil yang nggak terlalu challenging gitu. Nggak bisa overnight, tapi pasti bisa. Betul, nggak bisa instan ya. Kalau misalnya ke psikiater pun nggak ada obat yang bisa tiba-tiba lo langsung nggak anxious lagi guys. Oke? Betul. Nggak ada. Paling obatnya apa? Obatnya untuk mengurangi overthinking lo, tapi bukan berarti lo nggak punya itu lagi gitu. Dan itu tuh obat harus diminum kayak misalnya lama banget, berbulan-bulan sebelum lo bisa lepas dari itu gitu. Jadi paling yang diintervensi tuh si hormonnya gitu nggak sih? Sambil lo harus tetap terapi, exposure terapi juga tetap lanjut gitu. Jadi nggak bisa ada pil Doraemon yang bikin lo jadi nggak social anxiety disorder, tuh nggak ada. I wish guys, I wish tuh udah kayak sekali telan aja udah kelar gitu. Sekali telan kelar itu mau mati. Kok jadi dark? Enggak gitu maksud gue. Ya ada aja sih, tapi bygone gitu kan. Enggak social anxiety sih, enggak hidup juga. Tapi berarti game over aja, udah di end semua ya. Game over. Tapi jangan ya guys. Ingat kalau misalnya udah kepikiran untuk kayak gitu, reach out ke teman terdekat atau hotline, karena itu bisa disembuhin guys. Itu bisa. It's not the end of the world. Bisa email ke kita juga loh kalau mau cerita-cerita, atau misalnya komen di Instagram, DM juga boleh. Buat latihan mengurangi social anxiety disorder. Kita sangat relate kok, jadi tenang aja. Iya, betul. Ini salah dua dari mantan. Semoga sudah mantan ya. Semoga kita nggak pernah sebenarnya. Cuman dalam otak kita doang, karena emang kita nggak di diagnose apa sih. Iya memang sih. Cuma sangat relate ini. Iya, cuma emang mengganggu kehidupan sehari-hari sih. Benar, sangat. Oke deh. I think that's cukup all. Cukup segitu for this episode. Udah cukup panjang juga. Semoga bermanfaat dan informatif. Yes. Kita mungkin nextnya bakal ngomongin hal yang mungkin lebih light atau lebih nggak relatable, semoga. Karena ini kayak menohok sekali gitu. Alright, that's all Emil ya. Oke, stay happy, stay healthy, stay sane, and we'll see you in the next episode. Bye bye.